Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Me bamba. Tanpa banyak basa-basi, gua langsung What the fuck? Maksudnya gua langsung Sabar. Sakit. Kenalin, nama gua Farid. Gua tinggal di kota kecil yang bernama Sanctuary. Dan kenalin, ini adalah istri gua bernama Nora dan anak gua bernama Shaun. Gua juga punya robot pribadi bernama Di hari ini gue kedatangan semacam salesman gitu. Intinya di percakapan ini dia nawarin semacam fasilitas bunker, yang mana bunker ini dapat melindungi gue dari serangan nuklir yang menurut klaim dia dapat meledak kapanpun. Yang akhirnya gue daftarin buat satu keluarga gue, yaitu gue, anak gue, dan istri gue. Nggak lama setelah itu, ada berita di TV yang menyiarkan bahwa katanya ada nuklir yang akan jatuh di dekat kota gua. Dan akhirnya gua bersama istri gua pun langsung berlari ke arah bunker. Buset, gue baru daftar the vault langsung disuruh masuk ke vaultnya. Ayo buru. Ayo buru. Lama bet dah istri gua. Ayo, jalan. Wah, anjir, istri gua ngebling, let's go. Waduh. Alamak. Meledak, jir. Buru turun, buset. Setelah itu di dalam bunker kita disuruh ganti baju menggunakan baju khusus, dan kita langsung disuruh masuk ke dalam mesin aneh. Oh, istri gue sama anak gue. Setelah itu kami seperti dibekukan. Tapi tiba-tiba... Apa nih? Lah, kenapa punya istri gue dibuka, jir? Woi, istri gue. Lah, kenapa? Woi. Wah, istri gue ditembak. Istri gua dibunuh dan anak gua diculik, tapi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu tiba-tiba ada pemberitahuan kalau mesin yang gua pakai ini rusak dan akhirnya pintunya terbuka sendiri. Setelah itu gua langsung ngecek keadaan istri gua. Come on. Oh god. Oh no. I'll find who did this. And I'll get Sean back. Oh no. Setelah itu gua berkeliling untuk mencari informasi, dan kelihatannya gua adalah satu-satunya orang yang masih hidup di vault ini. Di tengah jalan gua menemukan beberapa senjata dan makhluk aneh berbentuk seperti kecoa raksasa. Oh, Giant roaches. ini kecoa raksasa. Di tengah kekacauan ini, apa yang harus gua lakukan? Ya benar, main Donkey Kong. Malah main game. Singkat cerita, setelah gue dapetin pistol dan latih aim Valorant gue, Gua. Gila, jago banget gue. Banyak nyuh. Tuh. Kena. 2. 3. 4. Gacor. setelah itu gue mencari jalan keluar dan mendapatkan alat Pip-Boy. Jadi alat ini berguna untuk melihat inventory gue dan juga stat-stat yang ada di gue. Setelah itu gue keluar dari bunker dan mencoba mencari jalan pulang. Saat sampai di depan rumah, gue ketemu robot gue lagi. Akhirnya gue minta informasi ke robot gue.
Dan katanya gua itu sudah menghilang selama 210 tahun. Jadi sepertinya gua itu dibekukan selama 210 tahun di dalam bunker itu. Setelah gua nanyain kemana keberadaan anak gua atau ada orang lain yang mencurigakan lewat ke sini, robot gua nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari orang yang masih hidup di sekitar sini. Tapi dikarenakan kita tidak menemukan siapa-siapa di sini, akhirnya robot gue menyarankan untuk gue pergi ke kota bernama Concord. Dia bilang kalau masih ada beberapa orang yang hidup di kota itu. Akhirnya setelah gue looting sana-sini mencari barang-barang yang akan berguna buat survival gue nantinya, gue langsung berangkat ke kota Concord. Di tengah jalan, gua bertemu dengan seekor anjing. Yang mana anjing ini sangat membantu gua melawan hewan-hewan yang sudah bermutasi. What the fuck? Gua nembak anjing gua kan? Masih ada. Singkat cerita, gua sampai di kota Concord dan gua mendengar ada suara tembak-tembakan. Dan gua melihat beberapa orang di depan gua yang gua kira pertamanya itu adalah orang baik. Stay there. Dan ternyata orang yang nembakin gua tadi itu adalah para rider. Mereka itu kayak banditnya lah di sini gitu loh. Dan ada satu orang di balkon minta gua untuk ngalahin semua bandit yang masuk ke dalam base mereka. Oh ini. Dia turun. Di tengah jalan gua menemukan tempat seperti power supply gitu. Dan pas mau gua ambil ternyata dikunci dengan beberapa mekanisme. Apa anjir maksudnya? Gua jadi hacker kah? Apa anjir, gua nggak ngerti sumpah. Akhirnya karena gua nggak ngerti, gua pakai cara maling aja. Setelah gua ambil barang bernama Fusion Core dan mengalahkan beberapa rider, Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Me bumbo. setelah itu gue bertemu dengan Preston Garvey, yang mana dia bersama 5 orang yang berada di sini itu memiliki tujuan untuk mencari rumah baru yang lebih aman. Tapi sayangnya mereka dihadang oleh para ghoul. Jadi para ghoul ini tuh seperti orang-orang yang terkena radiasi nuklir. Tapi katanya yang dia bicarakan ini lebih agresif daripada yang biasanya. Jadi mereka mengungsi ke kota Concord ini. Tapi sayangnya di kota Concord ini penuh sama rider. Mereka ingin senjata yang lebih kuat dan mereka tahu katanya di dekat sini terdapat armor yang sangat kuat. Dan mereka meminta gua untuk mendapatkan armor yang sangat kuat tersebut. Dan sebagai MC yang baik, gua pun mengiyakan permintaan tolong tersebut. Anjay, pakai armor kah? Wih. Wow. Gelo. Weh. Gelo. Gelo. Masih kita harus turun nih. Let's go. Let's go bitch, come here. Come here, dude. Gelo. Tapi kok nggak mati-mati ya? Nice, mati satu. Kedua. Wah. Mana itu? Oh, kenapa? Oh, reload.
Ayo tembak semuanya. Wah, apa itu? Dead Claw? What the hell? What the hell, apa itu anjir? Apa lu sini nembak, woi? Apa lu? Gak boleh. Gak boleh. Wah, anjir. Apa gua? Apa itu? Buset, gede banget. Setelah pembantaian massal yang gue lakukan, gue balik lagi ke Preston Garvey untuk menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Dan katanya dia ingin membuat tempat tinggal di Sanctuary. Gue juga dapat informasi tambahan tentang anak gue dari nenek yang bisa meramal masa depan katanya. Intinya dia bilang kalau anak gue itu ternyata masih hidup. Tapi ketika gue tanya letak pastinya anak gue ada di mana, dia itu nggak tahu. Dan dia bilang kalau gue ingin informasi lebih lanjut, gue harus mendapatkan bola kristal yang terdapat di Diamond City. Setelah gue mengantarkan rombongan Preston Garvey ke Sanctuary, dia minta gue buat bantuin temennya. Setelah itu gue langsung berangkat dan ninggalin armor gue di Sanctuary karena powernya tinggal dikit. Saat sampai di tempat tujuan, gue bertemu dengan orang yang meminta pertolongan ke Preston Garvey. Dia minta gue buat membasmi markas raider yang telah mencuri suplai makanan dia katanya. Tapi dikarenakan gue merasa kalau perlengkapan gue itu kurang kuat, akhirnya gue menyelesaikan misi yang lain terlebih dahulu. Akhirnya gue menginvestigasi tempat bernama Watts Consumer Electronic, yang mana gue mendapatkan sinyal radio di sekitar sini. Di sini gue mendapatkan catatan seseorang yang inti isinya adalah orang yang menulis note ini sudah kewalahan melawan rider setiap hari. Lalu dia mendengar kabar seseorang bernama Black Devil, yang mana Black Devil ini bertugas untuk membunuh semua rider yang ada di sekitar sini. Lalu orang yang membuat note ini dan temannya ingin memanggil lagi si Black Devil tersebut dengan cara memainkan musik tertentu di salah satu stasiun radio. Di catatan tersebut juga terdapat koordinat satu tower radio. Tanpa banyak basa-basi, gua langsung What the fuck? Maksudnya gua langsung Sabar. Sakit. The fuck, sakit banget. Oh ya, di tengah jalan juga gue dapetin armor baru. Dan saat gue sampai di radio tower, gue mendapati ada 2 orang bernama Enclave Remnant. Bro. Bro. Setelah gue membasmi mereka, gue mendapati mayat Richie. Yang mana Richie ini adalah orang yang membuat note sebelumnya. Di dalam catatan Richie tertulis bahwa katanya temannya Richie ini diculik di suatu tempat yang koordinatnya sudah ditulis. Dan saat gua sampai di koordinat tujuan, gua melihat banyak sekali rider yang sedang berada di situ. Yang akhirnya gua bantai mereka satu persatu. Dan ini membuat gua berpikir, apakah keberadaan Black Devil itu benar-benar nyata? Dan apa yang membuat orang-orang ini mencari keberadaan dari Black Devil? Dan di sini gua mendapatkan satu musik katalog baru. Yang mana musik katalog ini itu terkunci dan membutuhkan skill khusus bernama hacker. Dan dikarenakan gua belum mempunyai skill itu, akhirnya gua simpen dulu tabnya. Oh ya, kalian masih ingat orang-orang yang gua selamatin dan mereka pergi ke Sanctuary? Sekarang mereka minta bantuan gua lagi. Dan kalian tahu buat apa? Ya betul, buat ngurusin mereka. Gua ngabisin waktu 30 menit lebih buat nyariin bahan-bahan untuk perabotan mereka. Buat apa, Bang? Bikin kasur buat mereka tidur, bikin sumur air buat mereka minum, bikin pertanian buat mereka makan, bikin turret juga buat pertahanan diri mereka.
Ini mah sama aja kayak gue main farm simulator, tapi yang diurusin manusia, jir. Nah, dikarenakan sekarang gue sudah memiliki skill hackingnya, gue balik lagi ke tempat sebelumnya untuk mencari password. Tapi karena gue nggak nemu passwordnya di mana-mana, akhirnya gue pencet-pencet aja tuh opsi yang ada di passwordnya tersebut, sampai akhirnya kebuka sendiri. Oke. Setelah membuka passwordnya, gue disuruh menyalakan holotape tersebut di suatu relay station, dan akhirnya gue berangkat ke sana. Dan di tengah jalan, gue bertemu banyak sekali rider dan makhluk-makhluk aneh yang gak bisa gue jelasin itu tuh makhluk apa. Wah, dia ngedeket. Woi, lu mau apa, woi? Kabur. Di perjalanan juga gue mendapatkan banyak senjata baru. Wow, dapat senjata bagus. Dengan peralatan sebanyak ini, gue jadi semakin pede buat ngebantai markas rider di misi awal. Singkat cerita, gue sampai di relay station tempat kita akan memasukkan lagu tertentu yang akan memanggil Black Devil katanya. Nah, setelah lagunya dimasukkan, terdapat transkripsi yang menyuruh gua untuk menginvestigasi tempat polisi yang ada di dekat situ. Setelah gua sampai di stasiun polisi ini, ternyata pintunya dikunci dari dalam, dan akhirnya gua mencari cara lain untuk masuk ke dalam stasiun tersebut. Ini sap, oke. Tempat ke situ. Hop, sabar. Sap, oke. Oke, santai. Sap, wes gila. Jago banget gue, jago banget. Suara apa? Ini. Nggak kena. Ya Allah, nggak kena. Ya Allah, nggak kena. Ya Allah. Kiraku pakai ini, pakai sniper dong. Kocak mana sih? Ya ampun. Ada moret. Gila gua lama-lama anjir. Allahu Akbar. Lupakan skill isu gua. Jadi di sini gua menemukan satu tempat rahasia dan akhirnya gua masuk ke dalam situ. Dan kalian harus lihat apa yang gua temuin di dalam sini. Oh. Wow. Apa ini? God damn. Gelo. Armor apa ini? Ternyata sosok Black Devil tersebut adalah suatu power armor yang sangat kuat bernama X02. Tapi gue masih belum paham kenapa di perjalanan kita untuk mendapatkan armor X02 ini itu selalu dihadang sama yang namanya Enclave Remnant. Apa hubungan mereka dengan power armor ini? Sampai-sampai Richie dan gua dihadang habis-habisan. Kalau ada yang tahu, boleh banget ceritain di kolom komentar. Singkat cerita, gue bawa armor ini ke Sanctuary. Dikarenakan gue sudah mempunyai power armor yang kuat dan senjata yang banyak, gue berencana untuk membantai markas rider yang ada di misi awal itu loh. Tapi coba kalian bayangin, gue baru aja teleport ke tempat ini, tiba-tiba gue udah diserang sama banyak orang, dan gue nggak tahu mereka itu siapa. Wow. Apa anjir? What? Dan karena gue adalah orang yang pemberani, ya gue kabur lah. Gila aja, armor segede gitu mau gue lawan. Oke, gue lanjutin dikit lagi aja karena
pas lagi rekaman kayak gini gue malah lagi sakit tenggorokan cuy. Jadi intinya setelah gue melakukan misi yang kurang lebih sama kayak gini sebanyak 2-3 kali gitu, akhirnya gue mendapatkan 2-3 base yang harus gue urusin semuanya satu-satu. Setelah itu gue berbicara dengan Preston Garvey lagi. Intinya dia bilang kalau gue ini sudah banyak membantu orang dan ingin menjadikan gue sebagai ketua dari Minutemen. Apa maksudnya ngebantu? Gue ngurusin kalian dari awal sampai akhir. Itu ngebantu enggak? Itu ngurusin. Jadi babysitter coy. Anyway, Preston Garvey ingin gue membantu dia untuk mengembalikan markasnya yang sudah diambil alih oleh suatu organisasi tertentu. Yang gue lupa nama organisasinya apa, tapi dia ingin mengumpulkan semua orang-orang yang ada di base gue untuk melawan di Haikyuu tersebut. Jadi, apakah kita lanjutkan dari series ini atau tidak? Semuanya ada di tangan kalian guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke? Gue sampai sini dulu karena gue lagi sakit dan gue nggak bisa ngelanjutin series ini dulu untuk beberapa saat. Oke? Terima kasih. Dadah.